Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah melakukan observasi yang berjudul Metode dan Evaluasi Program Pembelajaran Daring DMI Al-Fatah Sraten. Pengertian observasi. Kegiatan observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis, dan rasional mengenai berbagai fenomena yang ada. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Melalui pengamatan dapat diketahui proses, program serta metode yang dilakukan sekolah, terlebih peran guru dan orang tua saat mendampingi anak atau siswa saat pembelajaran daring. Pengamatan terlebih dahulu harus menetapkan aspek-aspek yang hendak diobservasikan. Pelaksanaan observasi sendiri dilakukan sebanyak 3 kali dengan narasumber yang berbeda dengan melalui pihak sekolah. Dikarenakan banyak sekolah yang masih belum buka, penulis juga melakukan wawancara sebagai bahan observasi melalui media WhatsApp kepada beberapa orang yang bersangkutan dengan proses pembelajaran daring. Banyak kendala yang dialami oleh penulis terkait observasi, salah satu di antaranya karena waktu yang singkat dan juga sebagian sekolah yang belum buka, karena saat pandemi ini sebagian sekolah ditutup sementara sehingga sedikit kesulitan saat akan melakukan observasi. Selain itu juga sebagai seorang calon guru madrasah ibtidaiyah. Penulis tahu sedikit tentang kendala saat menghadapi siswa terlebih di saat pandemi ini dan juga banyak pengetahuan metode pembelajaran yang sesuai untuk siswa di kalangan sekolah MI atau SD. Tujuan observasi. Yang pertama, tentunya yang paling utama adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi. Yang kedua, menambah pengalaman calon guru atau mahasiswa program pendidikan untuk menjadi pendidik yang dibutuhkan atau bahkan disenangi karena penyampaian pembelajaran yang menarik perhatian murid. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa jauh program yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menunjang pembelajaran daring saat ini, serta seberapa jauh metode yang dilakukan oleh guru atau bahkan orang tua agar siswa mudah saat menjalani proses pembelajaran daring. Manfaat observasi. Yang pertama, melatih diri agar menjadi seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, memberikan pengalaman yang bermanfaat untuk mahasiswa agar menjadi guru di masa depan dengan baik dan dapat menempatkan dalam situasi apapun. Yang ketiga, memberikan sedikit gambaran kepada mahasiswa untuk lebih paham tentang dunia pendidikan yang kadang-kalanya harus dapat menyesuaikan keadaan yang ada. Pendidik dituntut untuk lebih memahami karakter siswa agar dapat memberikan materi pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswanya. Dengan demikian, murid dapat dengan mudah memahami pembelajaran yang disampaikan. Sasaran observasi. Sasaran observasi adalah seluruh warga yang bersangkutan dengan dunia pendidikan, antara lain kepala sekolah, guru, orang tua, dan tentunya siswa yang bersangkutan. Lokasi observasi bertempat di MI Al-Fatah Dusun Kerajaan Desa Sraten, Kecamatan Culuring, Kabupaten Banyuwangi. Waktu pelaksanaan observasi yaitu pada tanggal 12 Desember 2020. Metode observasi. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode wawancara atau interview secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan via chat WhatsApp mengenai metode dan program pembelajaran daring di MI Al-Fatah Sraten Culuring. Hasil observasi. Pada awal pembahasan observasi yaitu pendapat mengenai pembelajaran daring yang saat ini dialami oleh berbagai kalangan. Pembelajaran ini tidak asing lagi bagi sebagian orang. Tentu semua orang memahami dan tentu banyak dari kalangan yang kurang setuju dengan pembelajaran di rumah.
Pembelajaran ini dirasa kurang efektif untuk anak dalam memahami pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Selain itu, pengajar dan juga orang tua merasa sedikit kesulitan saat memberikan arahan serta mendampingi dalam proses pembelajaran. Banyak kesulitan tentunya yang dialami oleh semua kalangan yang bersangkutan. Masalah kuota internet, penggunaan media yang masih kurang terlalu dipahami, juga pemahaman materi yang diberikan menjadi penghambat untuk proses pembelajaran. Tidak banyak upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan tentunya untuk memberikan kemudahan siswa dalam proses pembelajaran. Kreativitas sangat diperlukan saat ini agar siswa tidak malas dan mudah bosan dalam menerima materi. Metode yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan saat masa pandemi ini cukup meningkatkan kreativitas guru dan orang tua untuk menjaga mood siswa agar tetap semangat dan tidak mudah malas saat belajar. Kesimpulan, pembelajaran daring merupakan suatu program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok yang masif dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat diselenggarakan secara masif dengan peserta yang tidak terbatas. Kemajuan teknologi memberikan dampak besar terhadap perkembangan pendidikan. Para pendidik harus bisa memanfaatkan untuk mempermudah proses belajar mengajar serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam pembelajaran daring ini, tentunya banyak kekurangan dan juga kelebihan yang dirasakan oleh semua kalangan terutama dalam dunia pendidikan. Kelebihan dari pembelajaran daring antara lain. Yang pertama, siswa merasa lebih santai dan senang. Yang kedua, siswa merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarganya. Yang ketiga, siswa merasa punya lebih banyak waktu beristirahat dan bersantai. Yang keempat, siswa merasa lebih rileks dan tidak tegang. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran daring antara lain, yang pertama, siswa merasa boros dikarenakan kuota cepat habis. Yang kedua, siswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, siswa merasa sedih karena uang jajan yang didapatkan berkurang. Dan yang keempat, siswa merasa kegiatan sosialisasi dengan temannya terhambat. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.